kenapa layak diberikan julukan pemimpin terkorup, karena di masa Pak Jokowi lah pelemahan KPK ya dan gerakan anti korupsi secara umum itu dilakukan secara sistematis. Misalnya Pak Jokowi selalu bilang ini karena DPR, padahal enggak kan? Undang-undang itu dibuat bersama DPR bersama pemerintah gitu. Dan Pak Jokowi yang mengirimkan surpres, mengirimkan dua menterinya untuk membahas undang-undang perubahan KPK. Dan disitulah kemudian kita lihat bagaimana menterinya Jokowi menyetujui perubahan. Gitu. Tidak ada protes atau tidak kritik keras ya, tidak persetujuan di DPR. Gitu. Itu jelas revisinya yang sangat cepat, 12 hari terjadi. Dan dampaknya ya mengerikan gitu. Dan bukan hanya itu, waktu itu beriringan juga dengan pemilihan calon pimpinan. Dan siapakah panselnya? Panselnya dibentuk oleh Jokowi. Ketika misalnya kita tahu ada komisioner ya, Firly Bahuri atau kemarin Lili Pintauli Siregar yang terbukti melakukan gratifikasi, itu ya pilihan dia. Dia bertanggung jawab utuh terhadap pilihan-pilihan itu. Belum lagi misalnya kisah pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Pertama, Jokowi sebagai kepala negara, sebagai pemerintah, selama 10 tahun pemerintah itu sangat banyak review, sangat banyak laporan, sangat banyak catatan dari berbagai lembaga ya. Dan sudah sangat sering juga disorot oleh YLBHI, oleh banyak jurnal internasional gitu. Dan saya sih ketika OCC RP ini merilis itu kayak flashback saja gitu laporan-laporan YLBHI selama 10 tahun terakhir gitu. Jadi bahkan Kang Jana TNI ketika 2017 ya itu Jokowi baru sekitar 3 tahun menjabat. Kami itu YLBHI merangkum semua catatan situasi hak asasi manusia di berbagai wilayah dari 18 kantor yang kami miliki, 18 provinsi gitu. Terus pada situasi waktu itu kami kaget karena baru 3 tahun tapi kebijakan-kebijakan yang dibuat, program-program investasi ya dan pembangunan infrastruktur itu gejalanya mirip gejala pembangunan ala Soeharto gitu. Jadi di Catau itu kami sudah ngasih warning bahwa ini banyak kemiripan ya. Makanya kami bandingkan misalnya Wadas dengan Kedung Ombo gitu-gitu. Itu ada gejala-gejala yang sama, termasuk arusnya adalah arus pembangunan yang menggusur rakyat gitu. Dan mulai ketika itu dengan menggulirkan banyak paket ekonomi dan dalam tanda kutip ya di level peraturan pemerintah, di level peraturan menteri, tapi dia bertangan dengan undang-undang. Jadi semacam ngakalin di level peraturan yang di bawahnya. Nah, jadi ya kami melihat OCC RP ini seperti layaknya laporan-laporan kelembagaan masyarakat sipil yang lain gitu. Dan seperti TII misalnya, ini TII laporan sebelah kiri ya, Transparansi Internasional Indonesia yang melihat dan membaca trans korupsi di Indonesia dengan indeks spesifik korupsi gitu. Dan di masa pemerintahan Jokowi inilah IPK Indonesia itu turun, anjlok bahkan ke tahun-tahun 14 tahun yang lalu gitu. Ke sekitar tahun 2005, 2006 gitu. Jadi anjloknya bahkan jauh turun sebelum Pak Jokowi naik. Dan di banyak media juga kita sudah bisa melihat pendapat-pendapat Pak Mahfud ya, Prof Mahfud yang menyatakan bahwa korupsi semakin mengerikan. Dan hanya pemerintahan dan legislatif itu juga menembus ke judicial ya. Bagaimana ketua MK, hakim MK juga tertangkap karena korupsi gitu. Nah ini banyak lagi laporan ya, kita bisa lihat misalnya berbagai jurnal ya, dari Mitzner misalnya 2016, Hadis, terus kemudian Aspinal, Warburton gitu. Juga ada terakhir ya Prof. Saiful Mujani sama Lidl, itu mengemukakan satu garis besar temuan-temuan mereka, kesepakatan mereka, dan ini konsisten selama 9 tahun bahwa demokrasi dan tanda kutip hubungan di dalamnya adalah faktor korupsi di dalam yang cukup tinggi itu konsisten dan bahasanya adalah mundur, regresi, jatuh, kembali ke otoritarian gitu. Dan seperti juga di fisik tapi juga bahkan di digital, laporannya SafeNet misalnya sudah mengemukakan otoritarian di bidang digital ya, karena serangan-serangan digital makin sering kepada banyak orang, kepada aktivis, kepada akademisi, kepada jurnalis gitu. Terakhir juga kepada aktivis ICW ketika mengangkat posisi RP ini ya. Dan juga kena websitenya YLBHI brutal sekali serangannya dan kami akhirnya tumbang website kami beberapa hari karena setelah rilis kami soal SSRP ini brutal sekali serangannya.
Dan di lapangan ya adik-adik kita ya yang melakukan demonstrasi dan kritik ya ketika misalnya pelemahan KPK 2019 itu lebih dari 4.000 orang ditangkap dengan brutal dengan kekerasan. Kemudian juga 2020 ketika aksi Omnibus Law itu lebih dari 5.000 hampir 6.000 orang ditangkap dan kita mendampingi lebih dari 4.000 orang ya. Dan mengerikan karena brutal, represif dan kekerasan di mana-mana gitu. Begitupun ketika kemarin aksi kekerasan saat darurat demokrasi Agustus 2024 juga begitu. Jadi ini data-data yang sangat lama yang kita pikir konsisten dilaporkan oleh banyak lembaga. Jadi ketika OCCRP melaporkan di 2024 itu ya cerminan dari banyak laporan-laporan sebelumnya gitu. Nah, ketika YLBHI memandang itu, kami menggunakan pendekatan bahwa korupsi bukan semata-mata sebatas di beberapa pasal di Undang-Undang tindak pidana korupsi gitu. Kita harus pandang korupsi dalam arti luas gitu. Dan secara akademik tadi pertanyaan Bang Jana sama Teh ini kita bisa banyak buka referensi-referensi yang secara akademik sama ilmiah mendefinisikan berbagai hal ini. Misalnya kita bisa buka Vito Tanzi ya tentang corruption around the world, cause, consequences, scope and cures gitu. Atau bahkan kita bisa juga Ulrich von Alemann misalnya, bagaimana dia bisa melihat berbagai kasus multidimensional dari konsep korupsi. Jadi definisi korupsi sangat banyak dan saya mengambil beberapa definisi saja yang sudah cukup beredar di mana-mana. Kita bisa misalnya political bribery misalnya, bagaimana sejak awal ya kebijakan membuat undang-undang itu penuh dengan jual beli gitu. Kalau bahasanya Jatam itu ijon. Jadi bagaimana biasanya menjelang pemilu itu ada banyak keluar perizinan terkait tambang, terkait apapun itu gitu. Saya mendengar beberapa kasus misalnya ketika pergantian undang-undang KPK itu ada banyak tuh saksi atau cerita-cerita bagaimana uang beredar di parlemen. Begitupun ketika Omnibus Law. Dan ini juga diungkap ketika misalnya peristiwa IKTP kan, bagaimana korupsi beredar hubungannya dengan parlemen gitu. Terus political kickback juga sama. Ini bagaimana usaha-usaha korupsi berhubungan dengan ini. Kita lihat bagaimana misalnya pembangunan jalan tol MBZ ya, ketahuan korupsi 2 triliun. Banyak sekali hubungannya. Termasuk election fraud, ini sering diungkapkan oleh pakar Mbak Bidif. Cerita bagaimana politik gentong babi ya dalam filmnya Dirty Vote misalnya itu dimainkan gitu. Terus corruption campaign practice, discretionary corruption, illegal corruption, mercenary corruption. Jadi sangat banyak definisi atau konsep-konsep yang kita bisa pakai dan bisa kita bikin gap analis data di Indonesia. Bagaimana situasi itu berkembang sedemikian rupa sehingga kita melihat di mana-mana istilahnya Prof Mahfud itu korupsi gitu. Ini yang harus kita bisa pandang, tidak semata-mata korupsi yang kalau dalam bahasa undang-undang korupsi dia menguntungkan pribadi, gitu, ambil uang. Tapi ranahnya makin luas, apalagi tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Terus kita evaluasi secara sistematis dan dampaknya yang meluas. Nah, yang pertama yang kita bilang ya kemarin di rilis YLBHI kenapa layak diberikan julukan pemimpin terkorup, karena di masa Pak Jokowi lah pelemahan KPK ya, dan gerakan anti korupsi secara umum itu dilakukan secara sistematis. Jadi bagaimana misalnya Pak Jokowi selalu bilang ini karena DPR, enggak kan, undang-undang itu dibuat bersama DPR bersama pemerintah gitu. Dan Pak Jokowi yang mengirimkan surpres, mengirimkan 2 menterinya untuk membahas undang-undang perubahan KPK. Dan disitulah kemudian kita lihat bagaimana menterinya Jokowi menyetujui perubahan. Tidak ada protes atau tidak kritik keras ya, tidak persetujuan di DPR gitu. Itu jelas revisinya yang sangat cepat 12 hari terjadi dan dampaknya ya mengerikan gitu. Pemberitaan sekarang bagaimana KPK bisa disetir, KPK bisa diarahkan, dikendalikan, itu kan ceritanya banyak sekali ya. Dan bukan hanya itu, waktu itu beriringan juga dengan pemilihan calon pimpinan. Dan siapakah panselnya? Panselnya dibentuk oleh Jokowi. Gitu. Jokowi memilih panselnya dan pansel menyerahkan nama-nama ke Jokowi. Jokowi yang mengajukan ke DPR. Jadi ketika misalnya kita tahu ada
komisioner ya, Firly Bahuri atau kemarin Lili Pintauli Siregar yang terbukti melakukan gratifikasi, itu ya pilihan dia. Dia bertanggung jawab utuh terhadap pilihan-pilihan itu. Belum lagi misalnya kisah PHK, pemberhentian ya atau pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dengan alasan tes wawasan kebangsaan. Jadi bagaimana hukum dibuat, tes dibuat, tapi untuk tujuannya menyingkirkan. Itu jelas bagian dari pelemahan sistematis yang kita bilang gitu. Terus yang kedua misalnya bagaimana ada political hitbacks ya. Jadi 2019 sebelum-sebelumnya itu masa evaluasi buat banyak perusahaan-perusahaan tambang ya, kontrak karya yang besar ya, yang sebagian sekarang dikasih kepada ormas keagamaan ya. Itu kan dulu evaluasi tuh. Terus menjelang pemilu ya, tiba-tiba ada rencana paksaan dan dorongan supaya mengubah undang-undang minerba. Yang awalnya undang-undang minerba lama itu ada beberapa jaminan ya buat masyarakat bisa punya hak semacam hak veto gitu, menentukan ini tanah kami nggak mau ditambang. Sekarang hilang. Terus juga ada semacam evaluasi apakah pembangunan atau penambangan yang sebelumnya bermanfaat atau tidak itu dihilangkan. Jadi di undang-undang minerba yang baru itu jelas sekali ada jaminan ya, perpanjangan kontrak karya atau perjanjian penambangan ini. Akhirnya evaluasi nggak dilakukan. Dan siapa yang pertama kali dapat ya perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu ya. Dan diambil sebagian kemudian diberikan sekarang ke ormas penambangan, ormas keagamaan. Dan nggak peduli soal daya dukung, soal bagaimana situasi lingkungan sekitarnya, dan termasuk ancaman buat masyarakat yang protes itu dipidana. Jadi ini bagaimana negara tunduk pada korporasi penambangan ya, dan menyingkirkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jelas buat kami ini adalah bagian dari political feedbacks ya. Pemilu atau proses election yang sangat mahal didapat dari mana? Dari proses menjamin perpanjangan izin atau perpanjangan kontrak karya buat perusahaan-perusahaan penambangan. Dan terbukti kan berikutnya aktor-aktor itu kalau kita baca laporannya Jatam dan laporannya Bersih Indonesia, relasinya sangat kuat ya, dari mulai di pemerintah, di DPR dan juga sektor-sektor usaha yang lain. Relasi kekuasaannya sangat erat ya. Itu kita bikin laporan yang lengkap di sana. Kemudian undang cipta kerja ini yang juga kita tahu bersama dampaknya sekarang mengerikan gitu. Bahkan buat perburuhan misalnya alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan baru malah membuat kira-kira ya makin mudah di PHK, makin mudah kelompok buruh itu dapat kira-kira outsourcing gitu. Dan dalam proses penyusunannya kita tahu bersama ya tadi saya bilang mahasiswa itu diintimidasi, direpresi di mana-mana gitu. Dan dalam kasus lingkungan itu sekarang ketika investasi digelontorkan ke wilayah-wilayah, dulu kita masih punya daya tahan Kang Jana, masih punya argumentasi misalnya dulu LBH mendampingi Kendeng, kita gugat itu masih enak menggunakan argumentasinya. Tapi ketika diganti undang-undang ini, kita makin ambrol tuh teman-teman yang di daerah terutama timur ya, di Kepulauan Maluku, di Sulawesi, di Papua itu mengerikan sekali. Wilayahnya habis ya. Bahkan kepulauan kecil yang dilarang oleh undang-undang pesisir ya, dan kepulauan kecil tetap aja ditabrak gitu, ditambang di mana-mana ya. Dan seperti kasus Nur Alam gitu, itu kan relasinya sangat kuat. Perizinan dihubungkan dengan juga korupsi di mana-mana gitu. Yang berikutnya ini soal rezim nih meritokrasi ya. Di 10 tahun Jokowi kita bisa melihat bagaimana relawan-relawan, kemudian orang-orang dekat itu dapat jabatan ya. Dan kita melihat apa kapasitas dia dapat komisaris di perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Kecuali hanya karena sebatas relawan. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan atau jabatan-jabatan politik, jabatan pemerintahan yang harusnya diisi dengan orang-orang yang profesional sesuai dengan bidangnya, dengan profesinya, itu diisi karena posisi relawan. Dan diteruskan terus-menerus kan. Akhirnya apa ya, kalau bahasa kitanya kan iza wuskal amri ila ghairi ahliya fantaziri sa'ah ya kan. Kalau nggak diberikan kepada yang sesuai ahlinya ya tinggal tunggu waktu gitu. Dan waktunya ya amburadul kemudian hari kan. Makin hancur gitu. Yang kelima ini yang juga nggak kalah penting, menghidupkan kembali fungsi militer.
Ini berbahaya. Kenapa? Karena kita sadar di tahun 2008 itu kita punya kesadaran bersama ya. Dalam berbagai tap MPR itu dijelaskan bahwa fungsi atau dui fungsi militer ya, sosial politik di masa lalu itu telah menyebabkan tidak berkembangnya studi demokrasi. Itu bisa dilihat di apa namanya tap MPR 6, tap MPR 8, tap MPR 10 gitu. Nah sekarang itu kembali ya, bagaimana jabatan-jabatan sipil diisi oleh banyak kepolisian. Bahkan juga beberapa jabatan sekarang diisi oleh tentara aktif ya. Misalnya kemarin BSSN gitu. Jadi dan diubah undang-undangnya, undang-undang ASN-nya diubah, sekarang mau diubah undang-undang Polri TNI-nya gitu. Bahkan sekarang ya masuk ke banyak hal kira-kira ya. Tentu ini kita akan makin repot ke depan kalau situasi kritik kita tapi berhadapan dengan wajah ya aparat gitu, TNI dan Polri. Alih-alih membongkar korupsinya malah nanti yang membongkar yang dikriminalisasi kan. Ini apa namanya? Apalagi sekarang ada agenda bentukan lebih dari 100 Korem dan Kodim gitu di Indonesia itu situasi yang berbalik arah di kasus militerisme ini. Juga sama di BUMN misalnya ini menjadi brand usaha relawan ya, termasuk kepolisian gitu. Jadi banyak sekali melanggar aturan ini dan mereka ya berkorelasi tuh dengan keamanan gitu. Bagaimana tentara aktif, polisi aktif itu juga menduduki jabatan-jabatan di BUMN gitu. Ya BUMN pada akhirnya menurut banyak laporan menjadi semacam sapi perah bagi kekuasaan gitu. Terus juga intelijen kita tahu sama bagaimana misalnya Pak Jokowi bilang ya saya punya intelijen, saya tahu data partai gitu kan. Jadi intelijen digunakan untuk kepentingan politik ya. Ini kita mengerikan sekali kalau kemudian halusnya jalan negara jadi kekuasaan. Bagaimana pergeseran-pergeseran di partai politik, konflik-konflik di partai politik itu penuh dengan dugaan intervensi dari intelijen dan kekuasaan. Ini bagian dari adalah bagian dari mercenary corruption yang harus dipantau dan didukung ya. Makanya ke depan kita mungkin harus ada bergulir evaluasi atau audit intelijen ke depan. Yang nggak kalah penting kemudian adalah represi dan kriminalisasi. Ini banyak banget teman-teman serikat buruh, teman-teman mahasiswa, teman-teman apa namanya aktivis ya, teman-teman bahkan akademisi ya. Belum lagi para pejuang lingkungan hidup di mana-mana itu besar sekali. Laporannya misalnya KPA, laporannya Walsi, laporannya Kontras itu sangat konsisten di mana-mana represi dan kriminalisasi terjadi. Jadi ya makanya bahasa YLB itu ketika kemarin merilis laporan ya ini adalah vivere pericoloso gitu. Masa-masa yang penuh berbahaya bagi masyarakat ya. Dan contoh aja misalnya dalam satu kali aksi saja di 2024 kami melaporkan itu lebih dari 3 masa aksi itu mengalami serangan yang brutal ya. Baik doxing, perampasan, perburuan, kriminalisasi, bahkan ditangkap tanpa sah. Jadi ini hanya dalam waktu 6 hari. Bagaimana secara masif mahasiswa mengalami kekerasan di mana-mana. Belum lagi yang juga sekarang mengerikan ini yang diteruskan adalah bagaimana proyek-proyek strategis nasional dengan dalih PSN, tapi kemudian merampas, menggusur, menghilangkan ruang hidup warga ya. Kami mendampingi di Wadas, kami mendampingi di Rempang gitu. Kami juga membantu kawan-kawan di berbagai wilayah, di Wawonidi, di Pocok Leok, gitu, di Seluma, di Bengkulu, kami mendampingi di apa namanya Gunung Talang gitu ya. Dengan dalih PSN ini warga benar-benar ketakutan, warga benar-benar mengalami penggusuran gitu. Belum lagi sekarang yang juga nggak mengerikan kan, tahu di Merauke itu 2 juta hektar akan digusur ya, ditebang pohon-pohonnya, itu bagaimana ke depan. Dan yang terakhir yang memang sangat keras sekali di 2024 ini kita bisa melihat bagaimana kekuasaan yang berbalut nepotisme ya. Kita tahu bagaimana MK hakim-hakimnya bahkan ya ini hakim MK sebagai benteng terakhir keadilan melanggar etik gitu, mengubah undang-undang hanya karena usia ya calon wakil presiden gitu, belum pemilihan-pemilihan di kota tertentu di apa namanya provinsi tertentu itu dugaan-dugaan pengerahan aparat ya secara struktur itu mengerikan. Belum lagi bagaimana bansos digerakkan secara masif ya ini semua hubungannya dengan kekuasaan gitu. Jadi itu semua ya menurut kami maka pada akhirnya
layak lah proses CRP mengarah ke sana gitu. Itu pandangan dari kita untuk sekedar kemudian mengargumentasikan secara layak dan kita bisa refleksi ya. Kesalahan Indonesia di masa lalu jangan terulang di masa kini dan kita mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, bagaimana ke depan tantangannya apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama yang penting adalah bagaimana memulihkan ini semua. Bagaimana korupsi politik ini dihentikan prosesnya dan dipulihkan ya. Misalnya kebijakan-kebijakan yang ada itu harus dikembalikan. Undang-undang Minerba, Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang KPK, dan banyak undang-undang lain yang memang dia menghancurkan ruang hidup rakyat harusnya segera dikembalikan. Praktik-praktik curang, praktik-praktik korupsi itu harus dihentikan ya. Agar apa? Agar kerugian rakyat, kerugian negara tidak berlanjut. Yang kedua, aktor-aktornya harus diberikan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum gitu. Maka menurut saya tantangan ini gimana caranya ya pejabat itu dengan segala kesalahannya setelah dia turun atau selama dia menjabat, kalau dia korupsi harusnya ditegakkan hukum dan ditangkap, diproses gitu. Jangan sampai kita ada semacam proteksi atau perlindungan dengan jabatan dia bisa melenggang-langkung bebas kemana-mana. Itu dua hal mungkin yang harus kita lakukan di masa kini dan masa depan.